Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Pertemuan kedua pembelajaran daring matematika kelas 11 SMA MA masih di bab 2 yaitu program linear 2 variabel. Di sini sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk video kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan siswa dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kan di video selanjutnya kalian sudah mempelajari tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau misalnya kalian punya dua atau lebih dari pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian digabungkan akan membentuk suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di video kemarin juga kalian sudah mempelajari tentang cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kalian juga akan mempelajari tentang penyelesaian atau himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu yang berupa irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara untuk menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, langkah yang pertama adalah kalian menentukan dulu daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaannya, kemudian tinggal kita cari irisan daerah dari penyelesaian masing-masing pertidaksamaannya. Jadi kan pasti ada daerah yang yang termuat di semua pertidaksamaan yang ada itu. Nah, kemudian kita langsung saja ke contoh untuk sistem pertidaksamaan linear dan daerah penyelesaiannya. Jadi yang pertama diberikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu yang pertama kita punya pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 4 dan 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, di sini ada syaratnya itu di mana X dan Y-nya tidak negatif atau dia lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk caranya, untuk yang pertama berarti kan sesuai dari langkah yang tadi sudah disampaikan bahwa kita pertama-tama adalah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan yang pertama adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Jangan lupa syaratnya tadi X-nya itu non-negatif, yaitu dia berada di kuadran 1, ya kan? Berarti ketika sumbu X-nya positif dan ketika di sumbu Y-nya positif. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya, berarti kan pertama kita ubah dulu tandanya, yang tanda ketaksamaannya menjadi sama dengan. Berarti kita punya persamaan garis, yaitu X tambah Y sama dengan 4. Jadi kita mau menggambarkan dulu persamaan garisnya, ya kan? Kita mau gambarkan garis lurusnya, yaitu kita cukup untuk menentukan dua titiknya saja, yaitu titik potong di sumbu X-nya dan titik potong di sumbu Y. Nah, berarti di titik potong di sumbu X-nya, berarti keadaannya ketika Y sama dengan 0, ya kan? Karena di sepanjang sumbu X itu Y-nya bernilai 0. Nah, berarti ketika Y-nya 0, berarti X tambah 0 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4, sehingga titik potong di sumbu X-nya adalah 4,0. Nah, kemudian titik potong di sumbu Y, yaitu ketika X-nya bernilai 0. Nah, ketika X-nya 0, berarti 0 tambah Y sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, berarti titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,4. Nah, kemudian tinggal kita tentukan nih daerahnya itu. Oh ya, sebelumnya setelah kita mendapatkan dua titik, ya kan, dua titiknya tinggal kita hubungkan kedua titiknya menjadi garis lurus seperti ini. Nah, berarti tinggal kita tentukan nih daerah penyelesaiannya itu apakah dia di bawah garis atau di atas garis. Nah, berarti tinggal kita menguji titik 0,0. Berarti kita substitusi titik 0,0-nya di pertidaksamaan. Kita dapat 0 ditambah 0 itu sama dengan 0 ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, berarti 0 itu
0 itu kurang dari sama dengan 4, ya kan? Sehingga, oh ternyata 0,0 itu merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, berarti daerah iris arsirannya yaitu daerah yang ke bawah yang memuat titik 0,0. Nah, jangan lupa ya untuk di video kali ini kita itu daerah penyelesaian pertidaksamaan itu merupakan daerah yang diarsir. Nanti kalau misalnya mungkin kalian di sekolah itu diajarkan untuk daerah penyelesaiannya itu daerah yang bersih, berarti tinggal kalian sesuaikan aja seperti itu. Nah, berarti tadi di sini daerah arsirannya itu adalah daerah yang di bawah garis, yaitu yang memuat titik 0,0, ya kan? Oke, next. Nah, yang kedua, itu kita menambahkan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Dengan XY-nya itu tadi non-negatif. Nah, berarti sama seperti sebelumnya, berarti tinggal kita ganti tanda ketak samaannya jadi sama dengan, terus kita tentukan titik potong di sumbu X dan di sumbu Y-nya, yaitu titik potong di sumbu X-nya adalah 5,0, kemudian titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,3. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan kedua titiknya menjadi garis lurus seperti ini, yang memotong di titik 0,3 dan 5,0. Nah, setelah itu tinggal kita cari nih daerah yang diarsirnya, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu dia di mana, apakah dia di bawah garis ini atau dia di atas garis gitu. Berarti kita uji titik 0,0 di pertidaksamaannya. Berarti 3 dikali 0 ditambah 5 kali 0, berarti 3 kali 0 itu 0, 5 kali 0 itu juga 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ternyata 0 itu kurang dari sama dengan 15. Nah, berarti titik 0,0 itu merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan yang 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Ya kan? Nah, berarti dia daerahnya itu yang ke bawah gitu. Daerahnya yang ke bawah. Tapi arsirannya itu sampai di ini aja, sampai di apa ya? Batas garis sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Karena tadi dia hanya ada di kuadran 1 nih, karena syarat dari X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dia nggak boleh negatif. Jadi arsirannya cukup sampai sini aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya nah ini kan kita sudah tahu ya, berarti dari dua pertidaksamaan tadi kita sudah menentukan daerahnya, berarti tinggal kita lihat daerah irisannya yang mana. Nah, ternyata yang terarsir 2 kali, ya kan, berarti yang ini nih, yang tebal ini, kan. Nah, berarti irisannya itu. Nah, kita lihat hasilnya setelah dibersihkan seperti apa. Nah, ternyata seperti ini nih, berarti daerah penyelesaian atau gimana penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel nomor 1 tadi, itu daerahnya adalah yang ini, seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Jadi diberikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti ini, ya kan, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 18, dan 7x tambah 4y lebih dari sama dengan 28, di mana x-nya juga lebih dari sama dengan 0, atau dia berada di kuadran 1. Nah, di sini juga diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama, kita sama seperti di nomor 1 tadi, kita menentukan dulu daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 18. Jangan lupa syarat ketambahannya tadi x-nya itu non-negatif, atau dia hanya berada di kuadran 1, ya kan? Nah, berarti tinggal kita ganti tanda ketak samaannya dulu jadi sama dengan, sehingga dia membentuk suatu persamaan garis lurus. Nah, kemudian kita cari titik potongnya di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Nah, titik potong di sumbu X berarti ketika kondisinya Y sama dengan 0. Nah, berarti kalau Y-nya 0, artinya 2X sama dengan 18, atau X-nya bernilai 9. Sehingga titik potong di sumbu X-nya adalah 9,0. Nah, kemudian titik potong di sumbu Y-nya yaitu ketika X-nya bernilai 0. Nah, berarti 2 kali 0, 0, ditambah 3Y sama dengan 18, atau kita dapat 3Y sama dengan 18, berarti Y-nya bernilai 6, atau titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,6. Nah, kemudian tinggal kita tentukan nih daerah arsirannya, apakah dia di atas garis atau dia di bawah garis. Tinggal kita uji titik 0,0. Kita substitusi, jadinya 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, ya kan, berarti 0 ditambah 0 itu hasilnya 0.
Nah, ternyata 0 itu tidak lebih dari atau sama dengan 18, ya kan? Karena harusnya itu kan 0 kurang dari 18 tuh. Nah, berarti dia tidak memenuhi kondisi di pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 18. Nah, karena 0,0 itu bukan salah satu penyelesaiannya, berarti daerah yang diarsir itu adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Berarti dia menjauhi 0,0, artinya dia ke atas, gitu. Makanya arsirannya itu yang berwarna hijau adalah yang di atas garis. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 7x tambah 4y lebih dari sama dengan 28, dengan x-y-nya itu tadi non-negatif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti sama seperti yang sebelumnya, kita ganti tanda ketaksamaannya jadi sama dengan, kemudian kita cari titik potong di sumbu x, ya kan? Berarti ketika y-nya 0, x-nya bernilai 4. Atau titik potong di sumbu x-nya adalah 4,0. Nah, kemudian yang kedua, titik potong di sumbu y-nya, yaitu ketika x bernilai 0. Nah, ketika x-nya 0, berarti 4y sama dengan 8, atau y-nya bernilai 7, sehingga titik potong di sumbu y-nya adalah 0,7. Nah, berarti kita sudah dapat titik potongnya, dua titik potong, yaitu 0,7 dan 4,0, berarti tinggal kita kita hubungkan kedua titik ini menjadi garis lurus seperti ini. Nah, berarti tinggal kita mencari daerah arsirannya itu atau daerah penyelesaiannya itu di atas garisnya atau di bawah garis dengan menguji titik 0,0 di pertidaksamaannya. Berarti 7 kali 0 itu 0, 4 kali 0 itu juga 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, ternyata 0 itu tidak lebih dari atau sama dengan 28, ya kan? Karena harusnya 0 itu kurang dari 28. Sehingga 0,0 bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaan 7x tambah 4y lebih dari sama dengan 28. Sehingga daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat 0,0, ya kan? Karena 0,0 itu dia di bawah garis, berarti arsirannya itu dia di atas garis. Berarti daerah penyelesaiannya itu di atas garis, ya kan? Di atas garis 7x tambah 4y sama dengan 28. Oke, nah berarti kita sudah dapatkan daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan linearnya. Berarti tinggal kita lihat nih, kita bisa lihat kalau daerah irisannya berarti yang ini kan, yang tebal ini, kan yang daerah yang terarsir dua kali berarti yang ini nih. Nah, kita lihat hasilnya setelah dia dibersihkan, nah ternyata daerahnya yang ini saja ini. Ya kan, jadi batasnya itu garis ini. Gitu ya. Nah, kita sudah di akhir penjelasan materi. Oke, nah selanjutnya saya akan memberikan kalian latihan soal yang berisi 2 soal di sini. Jadi untuk melatih pemahaman kalian, apakah kalian sudah benar-benar paham dari penjelasan materi yang tadi atau belum. Nah, jika kalian masih punya pertanyaan tentang materi ini atau ada yang masih dibingungkan, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, jadi di sini kalian diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini ada 2 soal, ya kan? Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang masih kalian bingungkan dari materinya, jangan lupa untuk tulis komentarnya di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa klik bel notifikasi sehingga kalian tidak melewati video-video terbaru dari kami. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.